Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahmat serta taufiknya kepada kita bersama. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini dalam suasana cukup mendung, alhamdulillah, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berkahi waktu kita, Allah berkahi majelis kita, dan tentu yang kita harapkan ilmu yang bermanfaat, datangnya ampunan, rahmat dan kasih sayang. Dan mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang kelak di yaumil qiyamah menjadi taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa mari kita terus sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sebab usaha, perjuangan, pengorbanan beliau kita mendapatkan Islam, dan mudah-mudahan insyaallah kita senantiasa menjadi umatnya yang terbaik, yang dibanggakan, dan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sore hari ini pertemuan pertama setelah kita puasa Ramadan, Syawal, dan kita sekarang sudah di pertengahan Dzulqa'dah ya. Alhamdulillah. Sehat semuanya Ibu? Makin semangat insya Allah ya. Mudah-mudahan jadi kita dalam melakukan amal kebaikan ini mesti kita jaga. Jangan sampai kita kendur, mundur, teratur. Kadang pelan-pelan, lama-lama tidak kelihatan, hilang dari peredaran. Kemana Ibu ini? Mudah-mudahan saja insya Allah dalam kebaikan ya. Jadi majelis ilmu itu majelis yang harus kita jaga istiqomahnya sampai kita meninggal. Ini yang harus menjadi komitmen kita ya, komitmen kita. Maka hadirnya kita dalam majelis ilmu insya Allah sama dengan orang yang di medan perang ya. Di medan perang perlu perjuangan, benar, perlu pengorbanan ya. Kita pengorbanan dari rumah datang ke tempat yang kita muliakan. Mudah-mudahan insya Allah seluruhnya diganti oleh Allah. Jadi kita mesti harus yakin tidak ada yang sia-sia kita keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu kecuali kita sebagai seorang mujahidah ya, yaitu wanita-wanita pejuang ya, wanita-wanita pejuang. Karena apa? Karena memang ini salah satu amal yang sangat-sangat utama. Ibu sekalian yang dirahmati Allah, menjelang hari raya kurban ya, kita sekarang sudah di tanggal 14 atau 15 ini? 14 ya, 14 Dzulqa'dah. Jadi tinggal ya kira-kira 25 hari ya. Kalau menurut penanggalan Muhammadiyah tanggal 17 Juni. Nah, ibu sekalian, ada satu amalan yang mesti harus kita persiapkan dari sekarang. Amalan yang utama yang mudah-mudahan kita selalu ya berusaha untuk dapat melaksanakannya, yaitu ibadah kurban. Dan ini perlu persiapan karena perlu modal. Kalau kita mau berangkat haji bertahun-tahun ya kita mengumpulkan kan, bertahun-tahun, seumur hidup minimal kita dapat sekali. Dan kurban ini adalah ibadah yang sangat-sangat dikuatkan atau yang disebut dengan sunnah muakkad. Artinya dikuatkan itu ya kita berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat mengambil bagian. Mengambil bagian. Nah, tentu memang yang berkorban ini siapa? Yang diberikan oleh Allah kemampuan, terutama modal biaya untuk kita dapat menyembelih seekor kambing atau sapi. Karena kalau di kita onta nggak ada ya, onta nggak ada. Jadi itik Pak Ustadz ya, mana bisa itik ya, apalagi bebek ya. Memang sudah ditetapkan. Maka ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang pertama tentu yang harus kita pasang dari sekarang, dan ini insya Allah pembuka jalan, miliki niat dulu. Apa Bu? Niat. Nah, itu yang paling penting. Niat itu apa sih Pak Ustadz? Kemauan yang diiringi dengan aksi. Jadi maunya itu nggak cukup mau tapi diam aja. Enggak.
kemauannya diiringi dengan ikhtiar. Ya, ikhtiar. Itu namanya niat yang benar, ya, tekad, ya. Maka kenapa ibu-ibu sekalian? Karena ya, kalau kita ini punya mau, Allah akan berikan kemampuan kepada kita. Allah akan bukakan jalan-jalan kebaikan. Minimalnya kalaulah andai kata sudah mau, kita ada ikhtiar, kok nanti pas hari rayanya, tanggal-tanggal kita berkorban masih belum cukup Pak Ustadz, insya Allah kita sudah dapat pahala kurbannya. Ya, karena kalau kita ini sungguh-sungguh punya kemauan, punya niat, lalu kita belum terlaksana karena uzur itu alasan yang dibenarkan, kita disempurnakan amal itu walaupun belum melakukan. Persis kalau kita mau sholat malam ternyata tertidur, Nabi katakan kita tercatat sholat malam itu, ya kan, padahal baru nih niat. Nah, ini pentingnya kita. Jadi untuk membuka jalan agar kita diberikan kemampuan, mau dahulu. Kira-kira ada yang menolak, mau nggak Bu kita korban tahun ini? Masya Allah, tapi masih lemah ini suaranya. Setengah hati, ya. Baik, jadi kenapa ibu-ibu sekalian kita harus mesti mengambil bagian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ibadah ini ibadah yang agung. Ya, ibadah apa yang agung. Maka kalau kita baca di surat Al-Hajj itu rangkaian tentang ibadah haji, rangkaian tentang juga penutupnya itu termasuk penyembelihan binatang kurban, itu dirangkai oleh Allah dengan kalimat yang mereka berusaha untuk menyembelih, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, ya ibu sekalian, perhatikan kalau kita membaca rangkaian-rangkaian ayatnya dari surat Al-Hajj ayat yang ke-30 berapa itu? Ini matanya sudah mulai rabun ini, ya. Ternyata sudah makin tua atau terlalu kecil ini Qur'annya. Qur'annya di bawah terlalu kecil, ya. Ya. Baik. Ayatnya ayat yang ke-32, ya. 18 27, ya, 32. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, adalah tanda ketakwaan di dalam hati, ya, di dalam hati. Ini rangkaian penutup tentang ayat haji, ya. Jadi haji itu diantara syiar-syiar Allah. Apa syiar-syiar itu? Ini kadang-kadang agak beda ibu-ibu, ya. Jadi kalau kita menganggap syiar itu pokoknya rame-rame gitulah Pak Ustadz, ya. Kalau dalam prinsip tafsir atau juga syariat Islam, syiar-syiar itu artinya ibadah-ibadah yang zohir, sekecil apapun, lebih-lebih ibadah yang besar, yaitu ibadah-ibadah yang zohir. Yang zohir itu yang tampak, yang tampak. Maka semua bentuk amal soleh, ibadah sekecil apapun adalah diantara syiar-syiar Allah. Tentu ketika ibadah itu amat sangat dimuliakan oleh Allah, semakin besarlah, ya, menjadi bukti dan tanda ketakwaan. Ya, tentu kita ingin, ya Bu, ya, ketakwaan kita ini dinilai oleh Allah, ya, diterima di sisi Allah. Ya, setiap kita tentu ingin menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kedudukan kemuliaan di sisi Allah itu ukurannya takwa, bukan harta, bukan dunia, bukan, tapi takwa. Nah, salah satu tanda dan bukti ketakwaan itu apa? Mengagungkan syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Semua bentuk peribadatan yang besar maupun yang kecil. Ibadah-ibadah kita kepada Allah yang besar, yang kecil, itulah yang disebut dengan syiar-syiar Allah.
Maka kalau misalkan ibadah itu agung, ya, agung seperti ibadah kurban, sampai-sampai kita disunnahkan dan mendapatkan syariat hari raya. Hari raya itu hanya berapa, Bu? 2 saja. Idul Fitri, Idul Adha. Oh, sampai kita diperintahkan untuk merayakan. Ya, merayakan, bahkan diharamkan kita makan dan minum. Saya kira hujan ya. Kok sudah hujan tapi perasaan kok terang begitu ya. Oh, ternyata ada iklan lewat ya, Bu ya. Jadi Ibu sekalian, kelihatan Bu ya ayat 32-nya itu ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang demikian itu barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya tanda ketakwaan di dalam hati. Setelah itu ayat yang ke-34-nya, perhatikan, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oh, setiap umat itu Allah jadikan masing-masing ada mansakan. Mansak itu ibu-ibu sekalian adalah, kalau di situ diartikan apa? Diartikan apa di situ ayat 34? Cara peribadatan. Cara peribadatan ya, mansakan. Oke. Mansakan diartikan cara peribadatan. Tapi sesungguhnya, alhamdulillah, sesungguhnya mansak di situ lebih dekatnya juga adalah cara kita untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Makanya seringkali disebut kurban. Kita ini kalau waktu sholat ibu-ibu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki, di situ makna nusuk itu ibadah kurban. Ibadah kurban. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini setelah menegaskan tentang orang-orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, langsung dirangkai, dilanjutkan, diteruskan dengan setiap umat itu ada cara-cara peribadatan. Yang dimaksud dan makna ini adalah kurban. Setiap umat itu ada kurbannya. Maka kita kenali kurban itu ibadah yang telah lalu semenjak zaman Nabi Adam. Ya kan? Kita kenal ada Qabil, Habil. Kenapa sampai sempat berantem? Ya kan? Sampai sempat saling berantem ya, sampai saling membunuh. Ternyata Qabil ini merasa iri. Kurbannya tidak diterima. Kok yang diterima kurbannya Habil? Maka dia pun tidak nerima. Kenapa korban saya? Padahal kalau kita baca dalam tafsir, habis Qabil ini ketika berkorban setengah hati. Qabil ini orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan ya, kecerdasan untuk berkebun. Ya, berkebun, beternak ya. Oh, berkebun ya pokoknya ya, berkebun, bertani. Jadi, dia kemudian ketika berkorban memilih-milih sisa lah yang baik-baik untuk dia. Tapi yang buruk-buruk itulah dikorbankan untuk persembahan, untuk kurban ya. Dulu di zaman Nabi Ibrahim kan, Nabi Adam ya. Sedang Qabil ini orang peternak. Ketika beliau berkorban memilih yang terbaik. Dulu ketika di zaman itu kurban kalau diterima tandanya dimakan api. Ya, dimakan api. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang diterima Habil. Artinya ibu-ibu, oh ternyata dari sejak zaman dulu. Jadi ibadah kurban itu sesuatu yang sangat sudah ada. Jadi kalau setiap syariatnya ada, berarti ini ibadah yang luar biasa. Sampai-sampai kita juga meneruskannya dan dihidupkan kembali syariat ini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sampai diperintahkan mengorbankan anaknya. Allahu Akbar. Dan Allah
buktikan ya, Nabi Ibrahim membuktikan, maka akhirnya diganti dengan domba. Jadi Bapak sekalian, memang ini ada atau ibadah yang ada di setiap zaman, di setiap umat, bukan ibadah baru. Nah, berarti kalau di setiap syariat Nabi dan umat ada, menunjukkan bahwa ini ibadah yang yang luar biasa. Sama seperti sholat. Setiap umat ini ada tata cara sholatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk apa? Dengan peribadatan ini, untuk agar kita mengingat Allah melalui, yaitu menyembelih binatang sebagai tanda syukur atas nikmat. Jadi tanda syukur atas nikmat. Maka ini alasan yang mesti harus kita hadirkan. Kita ingin membuktikan ketakwaan kita. Ya. Yang kedua, kita ingin dengan kurban kita agar kita sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kurban ini Ibu sekalian, sebagaimana namanya kurban, artinya dekat. Kurban itu artinya apa, Bu? Dekat. Karib, ini kan kita sering dengar sahabat karib, itu sahabat dekat. Itu satu akar kata. Artinya apa? Pesannya, kita dengan melaksanakan berkorban itu, namanya saja kurban, insya Allah akan dekat dengan Allah, dekat dengan sesama. Jadi orang kalau mau berkorban itu didekatkan kepada Allah. Makanya Nabi Ibrahim, setelah beliau sukses lulus dengan ujian, ya, diperintahkan berkorban, akhirnya beliau juga berkorban dengan yang paling dicintai, ya. Allah beri gelar beliau Khalilullah, kekasihnya Allah. Nah, kekasihnya Allah, siapa yang nggak ingin mendapatkan kekasihnya Allah, kasih sayangnya Allah, cintanya Allah? Maka kalau kita ini melaksanakannya, insya Allah kita pun mendapatkan hal yang sama yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Kita mendapatkan percikan cintanya Allah. Kalau sudah mencintai hambanya, beres, ya ibu-ibu sekalian. Maka ini hal-hal penting untuk apa? Kita menumbuhkan, karena tabiat manusia, kalau tabiat kita, Bu, ya pelit, Bu, ya. Kita ini kalau sudah dapat, berat untuk mengeluarkan uang. Itu kalau udah masuk kocek, susah untuk keluarnya. Nah, biasanya kan begitu kan, kalau udah keluar itu udahlah, pokoknya nggak usah ditunggu lagi lah. Ya, susah baliknya begitu maksudnya, ya. Jadi maka kadang-kadang kita perlu latihan, ya. Nah, ini yang kita awali dari sekarang, mungkin perlu kita tumbuhkan. Ya Allah, mudah-mudahanlah Engkau berikan kepada kami kemampuan agar tahun ini bisa kembali berkorban. Kalau tidak bisa, ya Allah, kami sudah ada usaha, kami sudah coba ini, tapi ternyata sampai hari A-nya belum juga terkumpul. Nah, minimal kita sudah mendapatkan keberkahan dari niat itu. Kalau kita sudah berniat dan sudah berusaha secara maksimal, lalu belum dapat kita laksanakan, insya Allah mendapatkan yang sempurna pahalanya itu, dibanding orang yang nggak ada niat sama sekali. Padahal ini keutamaan tadi kan, ini sebagai tanda bukti ketakwaan, dapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya kurban ini selalu digandeng dengan sholat, ya kan? Inna sholati wa nusuki. Nah, kita ingin mendapatkan percikan daripada cintanya Allah kepada Nabi Ibrahim melalui ibadah kurban ini. Dan tentu ibu-ibu sekalian, kita ingin menapaktilasi, kita ingin menteladani Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di daerah mana itu ada kampung, ya, saya lupa, kampung di Jawa Tengah atau di mana itu. Mereka itu bagus, Bu, ya. Satu kampung itu kayak semacam diwajibkan begitu, ya. Setiap tahun orang kurban, satu rumahnya, makanya sampai masuk TV itu. Iya, nggak tahu kampung mana itu. Pokoknya adalah itu. Jadi setiap tahunnya itu bukan lagi sebutik, dua butik, seekor, dua ekor, ya. Ratusan
sehingga harus didistribusikan ke kampung-kampung. Mantap ini, luar biasa idenya ini ya. Tapi memang kenapa bisa begitu? Karena pertama dibudayakan. Nah, budaya kalau yang baik begini ya bagus. Ini kan mengajak orang untuk baik, lalu ibu-ibu sekalian dikoordinir, diatur, dikelola. Akhirnya setiap rumah itu bisa berkorban karena diatur, dikoordinir, sehingga setiap tahunnya bisa. Ibu-ibu, kalau kita misalkan kita koordinir dengan baik saja ringan sebenarnya ya. Misalkan lah kalau kita kambing 3 juta udah dapat belum, Bu? Udahlah insya Allah ya. Nah, kalau di kita memang 2,5 juta sampai 3 juta. Kalau di kampung apalagi ya Allah, 2 juta itu dapat paling besar itu ya. Di kampung itu masih murah ya. Nah, kita di kota ini ya 2,5 juta sampai 3 juta. Coba ibu-ibu bagikan itu. Saya sudah coba bagi itu. 3 juta kalau dibagi 360. Nah, itu dapatnya, Bu, 8,3 ribu. Jadi seharinya 8 ribu ya. Seharinya 8 ribu. Iya ke Pak Ustadz, ringan 8 ribu. Beli es teh habis itu ya. Apalagi kalau beli jus 15 ribu. Setiap harinya 8 ribu ya. Setiap tahun kita bisa bisa berkorban. Cuma kadang-kadang kan kita ini kurang tahan. Kalau tengok tabungannya udah mulai berisi ini, mata berkunang-kunang mulai ini. Iyalah, disitulah memang disiplinnya bagus. Kalau macam kita ini ONH itu, Bu ya, sekali nabung nggak bisa ditarik. Memang kadang-kadang begitu. Maka biasanya kalau dikelola bersama-sama itu lebih cepat berhasilnya. Tapi kalau kita mandiri sendiri gitu ya, memang perlu niat yang lebih kuat. Karena kita kurang tahan. Ya, ketika perlu kebutuhan buka. Kapan nanti itu terisi? Kalau selalu nabung diambil. Ini namanya ya gali lubang tutup lubang. Jadi itu kira-kira ya ibu-ibu, kalau kita kelola itu, maka insya Allah ya kita akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan. Bahkan di dalam surat ini sama, Bu ya, di surat yang sama Al-Hajj tadi, kita kalau baca di ayat-ayat berikutnya itu kan tentang apa? Di ayat berapanya tadi itu ya? Ayat ayat 34, 37-nya ya. Di ayat 37-nya Allah Subhanahu wa ta'ala ya menyebutkan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Jadi Allah itu tidak perlu dengan dagingnya. Yang diperlukan Allah, yang menjadi pandangan Allah itu bukan daging dan darahnya. Jangan dikira Allah ini perlu dagingnya, Allah perlu darahnya. Tidak perlu. Tapi walakin yanaluhut taqwa. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita. Maka lagi-lagi di ayat ini Allah pertegas, yang berkorban terbukti ketakwaannya. Kan begitu kan? Dan kita ingin ya, kita ini termasuk yang bisa dapat membuktikan. Maka kalau yang sudah ada, tolong langsung di skip. Tahu gak skip? Udah split, jangan diganggu ini ya. Bapak mau korban, mama mau korban misalkan. Kita, sebab kalau nggak begitu kadang-kadang itu tadi kepake lagi ya. Kita ingin mendapatkan kemuliaan ini. Jadi insyaallah ibu-ibu sekalian, ini ya diantara yang penting yang untuk kita berikan semangati kembali, motivasi kembali, agar waktu yang tersisa 25 hari ke depan Allah bukakan jalan, Allah lapangkan rezeki, Allah mudahkan kita untuk dapat dapat berkorban pada tahun ini ya, sehingga kita mudah-mudahan ya setiap tahunnya itu membuktikannya kepada Allah, tanda syukurku ya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan cintamu ya Allah, mudah-mudahan kita membuktikan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Programnya berapa? Minimalnya satu keluarga seekor, minimalnya. Tapi kalau misalkan kita berkelapangan boleh. Jadi satu keluarga berapa orang? 5 orang, masing-masing orang berkorban, boleh saja, tidak ada masalah. Tapi minimalnya programnya itu setiap keluarga
satu ada yang berkorban. Nah, satu itulah yang meniatkan. Ya Allah, mudah-mudahan ini kita niatkan untuk korban saya, kita sertakan keluarga kita. Tapi kalau urunan gimana Pak Ustadz? Keluarga itu boleh saja urunan, tapi atas nama satu orang. Jadi satu, misalkan ini kita punya anak 5 orang misalkan, sudah pada punya pekerjaan, tapi kalau masing sendiri agak berat, udahlah kita urunan saja antar keluarga kita. Tahun ini mama dulu ya, nah, tahun depan bapak misalkan, tahun depannya lagi misalkan anak yang pertama, boleh saja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau ada yang berkorban dari keluarga kita, insya Allah disertakan dalam pahalanya semua anggota keluarganya. Begitu ya. Walaupun tidak berkorban, maka kita mendapatkan pahala keluarga kita yang berkorban. Maka itu programnya. Kenapa? Nabi SAW juga menegaskan ketika menyembelih, ini untukku dan keluargaku. Nah, ketika menyertakan keluarga itu mengingatkan kita, harusnya adalah satu di antara keluarga kita, ya, keluarga kita ini yang dapat berkorban. Nah, kalau tahun ini kok sudah mepet ini Pak Ustadz, mudah-mudahan tahun depan. Tapi tidak ada halangan juga Bu ya, kalau kita habis ini nanti kemudian mengumpulkan WA anak-anak kita, gimana kita korban lah untuk tahun ini, siapa boleh, siapa nggak apa-apa. Jadi kita gantian atas namanya, begitu Bu ya. Mudah-mudahan insya Allah Allah mudahkan bagi kita bersama, amin ya rabbal alamin. Baik, saya cukupkan pengantarnya, ya, pembukaannya terkait dengan untuk memberikan penguatan ya, motivasi menjelang ibadah kurban kita insya Allah. Saya berikan kesempatan ibu-ibu kalau ada yang ingin menyampaikan atau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, ini mau nanya di luar tema kita, mau nanya tentang fadilah sholat tarawih dan tahajud. Ini memang terjadi, sang suami memilih tahajud dibanding tarawih. Itu gimana Ustadz? Sikap istri gimana, tindakannya, atau minta penjelasan Ustadz lah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sholat tarawih maupun juga sholat tahajud ya, bertemu dalam atau sama ya, dalam nama ya, bukan dalam nama ya, dalam inti ya, yaitu sholat malam. Jadi sholat tarawih itu bagian dari sholat malam, sholat tahajud juga sholat malam, yaitu sholat yang dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi pelaksananya dari sholat isya, setelah sholat isya sampai menjelang waktu subuh. Maka itu yang disebut dengan sholat malam. Apakah disebut dengan tarawih, disebut dengan tahajud, disebut dengan qiyamul lail? Itu beda nama tapi satu isi. Beda aja nama-namanya, tapi sebenarnya isinya sama, yaitu sholat malam. Cuma sholat tarawih ini dikenali ya, kita kalau mendengar tarawih ini kekhasan, kekhususan yang ada di bulan Ramadan. Nah, dilaksanakannya hanya di bulan Ramadan, tapi sebenarnya dia bagian dari sholat malam ya. Nah, bagaimana kalau kita di bulan Ramadan, mana yang lebih utama, sholat tarawih atau sholat tahajud? Maka kita katakan sunnah muakkadnya dan yang paling afdal dan disunnahkan oleh Nabi, bahkan dicontohkan langsung. Nabi melaksanakan, diteruskan oleh para sahabat-sahabat yang mulia, kalau bulan Ramadan mereka berjamaah tarawih. Jadi kalau bulan Ramadan mereka berjamaah tarawih. Nah, maka yang afdal apa? Yang afdal tarawih. Pertama, jadi karena kita mendapatkan keutamaan, barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, yani sampai imam selesai, maka kita mendapatkan pahala sholat semalaman. Walaupun kita hanya sampai jam setengah 9, jam 9,
tapi kita pahalanya itu seperti dari habis isya sampai subuh sholat malam. Itu kan berkah namanya kan? Berkah. Dari mana? Berjamaah sampai imam selesai. Imam selesai itu salam daripada sholat witir, baru kita balik ke rumah. Nah, itu yang disebut dengan man shalla ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyama lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka kutiba lahu qiyama lailatin, dicatat oleh Allah sholat sepanjang malam. Nah, ini beda dengan kalau kita laksanakan tahajud. Kalau tahajud itu utamanya sendiri, tapi lebih utama di hari-hari selain Ramadan. Jadi kalau di bulan Ramadan tarawih berjamaah, tapi kalau di hari-hari biasa seperti ini, yang utama adalah tahajud masing-masing. Jangan dibalik, Ramadan masing-masing, lepas Ramadan malah cari jamaah, mana ada nggak sholat tahajud berjamaah, kebalik. Ya, jadi insya Allah, jadi mungkin belum memahami, ya tentu kita beritahukan. Ya kalau sudah diberitahukan, ya terserah masing-masing kan. Kemudian kita tentu kalau dalam beramal itu kan ingin cari mana yang paling utama, bukan asal melakukan. Karena nilai keutamanya itu salah satunya kalau menetapi sunnah petunjuk Nabi. Itu ya, makin cocok dengan petunjuk Nabi, makin sempurna pahalanya. Kira-kira begitu Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Biasanya di sekolah-sekolah itu kan anak murid itu disuruh berubah, nah itu gimana? Terus nama siapa? Atau anak yang nyumbang itu dititip sodako atau kurban ya? Iya, ini juga jadi tradisi ya. Jadi saya katakan ya, ini tradisi dan bukan syariat. Di instansi ada yang begitu, di sekolah-sekolah rata-rata kalau ditanya untuk apa, membiasakan ya, katanya membiasakan, membudayakan, melatih ya anak-anak itu agar siap berkorban. Jadi saya lebih cenderung bahwasanya kalau yang seperti itu jatuhnya bukan kurban, karena tidak sesuai dengan petunjuknya. Jadi kalau petunjuknya kan sapi maksimal 7 orang, kalau onta maksimal 10 orang, kalau kambing berlaku untuk 1 orang. Jadi aturannya itu syarat ya, sehingga kalau di luar petunjuk itu maka tidak masuk kelompok atau golongan kurban. Sehingga pertama sedekah, jatuhnya sedekah, tidak mesti kemudian disembelih setelah sholat Id ya. Tidak ada ketentuan-ketentuan, misalkan tidak boleh yang pincang, nggak boleh yang terpotong, nggak boleh yang kurus, nggak boleh yang berpenyakit, tidak ada. Itu untuk yang kurban ya. Kemudian tentu tidak mendapatkan jaminan pahala seperti pahala yang dijaminkan dalam kurban. Yang Nabi katakan kelak pada hari kiamat, binatang kurban itu akan Allah bangkitkan kembali dengan tanduknya, dengan bulunya. Ya, subhanallah. Dan ditimbang sampai sebanyak bulu di binatang tersebut. Itu nggak dapat begitu. Sehingga ya dalam hal ini saya lebih cenderung kalau andai kata sekolah itu mengumumkan untuk siapa yang bisa berkorban tahun ini. Jadi mungkin atas nama orang tuanya, nggak apa-apa. Nanti siswanya pada waktu hari kurban melihat sama-sama tata cara penyembelihan, bagaimana menyembelih, untuk apa menyembelih. Nah ini boleh seperti itu ya. Itulah lebih sesuai dengan petunjuk ya. Begitu Bu ya. Jadi sehingga gimana Pak Ustadz kalau kita ditarik? Ya sudah ya, berarti niatnya ya sedekah aja. Niatnya sedekah dan belum masuk dalam kurban ya. Wallahu alam. Silakan. Ini melanjutkan pertanyaan pertama tentang tarawih. Tadi kita bilang bahwa ada hadis yang mengatakan kalau sholat berjamaah mengikuti imam maka seperti sholat semalaman. Bagaimana dengan wanita? Wanita kan lebih utama untuk sholat di rumah. Apakah akan mendapatkan keutamaan itu? Baik, khusus bagi wanita tentu ada perlakuan berbeda ya. Jadi
Karena sebaik-baik sholat wanita itu ternyata di rumahnya. Dalam semua sholat, apakah sholat wajib atau juga sholat sunnah, yang terbaik adalah di rumahnya. Namun memang Nabi pun tidak melarang kalau ada wanita yang ingin datang ke masjid. La tamna'u masajidakum an-nisa. Jangan kau larang masjidmu dari wanita. Nabi membolehkan, tetapi dengan syarat-syarat ya, dengan syarat-syarat. Maka kalau yang kemudian datang ke masjid berjamaah, maka insya Allah mendapatkan jaminan yang sama seperti kaum laki-laki. Tapi kalau kita misalkan tidak mendapatkan kesempatan itu karena keadaan, karena situasi kita, misalkan urusan-urusan rumah tangga dan lain sebagainya, maka insya Allah kita tetap mendapatkan keutamaan itu. Salah satunya ini kalau kita hubungkan begitu ya, dorong keluarga kita untuk dapat berjamaah juga. Misalkan suaminya, bang, sanalah pergi ke masjid, sholat tarawih berjamaah. Kenapa? Yang dilakukan suami, istri akan mendapat. Ya, jadi makanya kan ada pertanyaan seorang wanita Ansor, ya Rasulullah, kami iri dengan kaum laki-laki, sebab kaum laki-laki banyak melaksanakan ibadah yang kami tidak dapat lakukan. Laki-laki ada berjihad, laki-laki ada berdakwah, laki-laki ada berjamaah. Kami tidak ada itu semua. Maka Nabi mengatakan, yani kebaikanmu, berbuat baikmu di rumah tanggamu, jadi akan menyamai semua yang dilakukan oleh suamimu. Jadi yang dilakukan suami kita, insya Allah istri mendapatkan. Nah, jadi kalau suaminya sholat tarawih berjamaah, istri pun dapat sholat tarawih berjamaah. Kalau suaminya berjamaah sholat 5 waktu, istri juga mendapatkan pahala sholat 5 waktu. Jadi bagaimana agar yang laki-laki ini coba untuk menegakkannya, jadi melaksanakannya agar kita dapat. Nah, disitulah kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tapi kalau suaminya tidak melaksanakannya, misalkan tidak melaksanakannya, ya sudah, kita apakah tetap mendapatkan kalau sholat sendiri? Mudah-mudahan. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan, mudah-mudahan, kan begitu kan? Karena ada nilai keutamaan masing-masing. Untuk laki-laki keutamaannya berjamaah, untuk wanita keutamaannya di rumah. Laki-laki kan nggak dapat keutamaan ini kan? Jadi masing-masing ada porsinya, sehingga ibu-ibu juga jangan khawatir. Jadi dikompensasi. Laki-laki ada amalan yang Allah muliakan, tapi tidak dapat dilakukan oleh wanita, ya kan? Ya, salah satunya adalah menyiapkan dalam kehidupan rumah tangganya. Mungkin kita yang masak, yang mencuci, tidak mungkin dilakukan laki-laki. Ya kan? Ini ada ibadahnya wanita, dan ternyata ibadah-ibadah rumah tangga yang mungkin kesannya itu ya ibadah rumah begitu ya, tapi ternyata nilainya sama dengan ibadah-ibadah kaum laki-laki yang pergi ke berjamaah, yang pergi sholat tarawih, sama ternyata. Karena Nabi mengatakan, berbuat baikmu di rumah tanggamu, maka akan menyaingi atau akan mengimbangi dengan yang dilakukan laki-laki. Maka ini ibadah khusus bagi kaum wanita, sehingga insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu ketika ditempatkan di rumah tangganya, jangan kita merasa merasa menyesal, atau kita ini menyalahkan, oh Islam ini enggak adil dan sebagainya. Masing-masing kita sesuai dengan porsinya. Gara-gara suami kita ya, karena ibu-ibu yang menyiapkan makanannya, ibu-ibu yang menyiapkan pakaiannya dan seterusnya, yang digunakan untuk ibadah-ibadah suami kita, anak-anak kita, semuanya ibu-ibu dapat. Ya kan, ibu masakan dimakan oleh suami gunakan untuk ketaatan, ibu dapat. Ya, ibu dapat semua yang dilakukan oleh suami. Karena kalau suaminya lemes ya, nggak punya tenaga untuk sholat, ya, kan sama gak kan? Tapi gara-gara ibu-ibu kasih servis yang bagus, kasih makanan suplemen kan begitu kan, sehingga Masya Allah baca Qur'annya kuat, mantap itu, ya kan?
Insya Allah. Makanya kita kalau dalam rumah tangga itu kan prinsipnya tolong menolong dalam kebaikan. Ya, sama-sama dapat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Minum tehnya nanti. Oh, alhamdulillah. Ada? Silakan. Terima kasih Ustaz. Saya ingin bertanya Yang bedanya Bismillah. bahwa kalau bisa itu setiap tahun tidak perlu. biar dengar semua Mbak, mohon. Alhamdulillah. Biar yang lain dengar. Terima kasih Bunda. Oke. Tadi saya dapat pencerahan bahwa berkorban itu boleh dalam satu keluarga itu, entah itu nama istri atau anak atau siapapun lah. Dulu pemahaman saya seperti itu Ustaz. Tetapi beberapa tahun yang lalu saya tuh pernah mendengar juga bahwa apabila misalnya saya berkorban, sebagai seorang istri berkorban, maka keberkahan itu tidak didapat oleh keluarga kami yang lain. Jadi semenjak seperti itu, jadi setiap tahun kalau berkorban itu katanya lebih utama atas nama suami. Jadi kalau suami, atas nama suami yang berkorban, maka istri dan anak-anak itu kebagian berkahnya, begitu Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pernah saya mendengar gitu, ada yang bilang begini Ustaz, kalau kita berkorban itu harus mencari misalnya sapi untuk 7 orang. Jadi teman kita itu yang 7 orang itu benar-benar harus orang yang soleh, dalam arti dia melakukan ibadah sholat utamanya. Katanya, kata yang ngomong ke saya itu, kalau dia tidak sholat berarti kurban kita yang bergabung dengan dia tuh mungkin dihitung sia-sia. Mohon maaf Ustaz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Ya. Perbedaan seperti ini ya memang tidak ada satu penegasan secara khusus ya, tetapi yang difahami oleh para ulama itu spiritnya ya. Minimalnya pertama ada riwayat dulu, ada riwayat ya dalam beberapa, kalau kita baca dalam beberapa riwayat itu dulu kata para sahabat di zaman kami dulu setiap satu keluarga ada satu kurban. Jadi kami jadikan satu kambing untuk satu keluarga. Jadi niatnya jadi diniatkan untuk satu keluarga. Itu dulu, itu ada hadis itu. Kemudian yang kedua, spirit dari doanya Nabi ketika menyembelih, beliau bacaannya apa? Bismillah, Allahu Akbar, hadza minni wa min ali. Jadi dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Agung, Allah yang Besar, ya Allah ini dariku dan keluargaku. Nah, jadi keluargaku. Jadi karena apa? Karena berarti ini menyertakan ya, menyertakan dengan keluarganya. Nah tentu rata-rata karena biasanya yang punya atau yang bertanggung jawab ya menafkahi itu kan laki-laki, yang punya uang laki-laki kan, maka biasanya umumnya yang kurban laki-laki. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau ibu-ibu seorang wanita, entah istrinya entah anaknya sudah punya penghasilan baru, dia punya hartanya sendiri misalkan, apakah harus selalu pakai suami? Tidak mesti, karena kalau kurban itu kan dari harta kita ya, harta kita. Bahkan berlaku umum ya, saya nggak tahu, agak kurang sependapat ya kalau hanya dikhususkan untuk laki-laki lalu seakan nggak boleh untuk wanitanya. Jadi kalau memang laki-lakinya memang yang memiliki kemampuan dan kecukupan harta sehingga dia berkorban, tentu ini yang paling utama karena dia sebagai kepala rumah tangga kan begitu. Maka nanti dia niatkan untuk dirinya dan juga menyertakan anggota keluarganya. Tapi kalau misalkan suaminya nggak punya hartanya, nggak punya kecukupan misalkan, ternyata istrinya dapat rezeki, berarti harta siapa ini? Harta suami kah atau istri? Harta istri. Makanya kalau hartanya suami, hartanya istri kah? Tapi kalau hartanya istri, tidak hartanya suami. Ya.
Makanya ibu-ibu kalau ya dapat rezeki begitu, ibu-ibu punya hak sendiri itu. Ya, suami tidak berhak untuk ya istilah, nah udah aku nafkahi ya, kau dapat rezeki kan. Ini kan dari Allah, ini bukan dari abang kan gitu. Jadi kecuali kalau abangnya yang ngasih suaminya, nah itu berarti ya sudah jadi suami menafkahi kita. Jadi kalau misalkan seperti itu, insya Allah tidak ada penghalang begitu ya. Saya belum menemukan dalil atau pendapat-pendapat yang menghalangi kalau seorang wanita memiliki kecukupan dana untuk berkorban, tidak boleh berkorban kecuali atas nama suaminya agar mendapatkan pahala semua keluarganya. Jadi ini saya tidak mendapatkan ini, sehingga kalau tidak ada penghalang, ya saya kira hukum itu berlakunya asalnya. Hukum asalnya berarti apa? Boleh. Berarti tidak menghalangi. Siapapun bisa berkorban, baik suaminya ke atas nama suami, atas nama istrinya, atas nama anaknya, boleh. Tapi yang ditekankan tadi berdasarkan doanya Nabi dan riwayat-riwayat bahwa di zaman Nabi para sahabat programnya satu keluarga ada satu yang berkorban. Ini bahkan leluasa siapapun di antara keluarga itu. Ini lebih menetapi apa? Menetapi ya dalil begitu dibanding kita membatasi harus di tangan suaminya. Itu ya, itu komentar saya, sehingga saya lebih cenderung bahwasanya boleh atas nama siapapun, tapi kalau misalkan abang jaklah yang atas nama kurban begitu ya. Artinya untuk apa? Menjaga marwah wibawa suaminya misalkan. Ini yang korban istri, menurut kapan suaminya ini? Nah, misalkan ya nggak apa-apa. Ibu nanti juga karena itu atas bantuan ibu, lalu kemudian di atas namakan suami, insya Allah dapat juga semuanya. Tapi kalau misalkan harta kita kemudian kita mengorbankan sendiri atas nama kita, lalu kita niatkan, ya Allah, anggota keluargaku yang tidak dapat berkorban, maka insya Allah kita sertakan niatnya, dapat pahalanya. Maka dulu Nabi kalau kita baca dalam hadisnya itu, kurbannya kan dua, Bu. Satu diperuntukkan untuk Nabi dan keluarganya, satu diperuntukkan untuk umatnya yang tidak mampu berkorban. Maka kita itu disertakan Nabi. Maka ibu-ibu kalau kita sudah punya niat kuat ya, pengen berkorban, sudah ada ikhtiar, masih belum mampu, jangan berkecil hati. Karena kita umatnya, Nabi SAW itu mengatasnamakan kurban Nabi dulu 1 ekor kambing untuk umatnya yang nggak bisa berkorban. Itu pahala Nabi luar biasa. Berarti sebanyak umatnya yang nggak bisa berkorban, Nabi dapat pahala, kita juga dapat percikan pahala. Tapi jangan kemudian, oh kita udah berkorban nih, kapan itu? Nabi udah ngorbanin kita. Oh, bukan itu maksudnya. Itu dimaksudkan membesarkan hati. Kadang kita sedih, kapan ya Allah kita ini pengen korban tapi kok nggak bisa korban. Nah kira-kira hiburannya itu. Oh insya Allah ibu, Nabi sudah pernah meniatkan di masa hidupnya untuk kita yang nggak mampu berkorban. Tapi jangan dibalik pemahamannya, tidak perlu kita berkorban. Kenapa? Nabi sudah korbankan kita, padahal kita mampu ini salah tafsir ini. Nah, jadi jelas kalau seperti itu salah ya. Yang kedua tadi apa Bu? Yang kedua? Kalau untuk ya berkorban rombongan. Oh iya betul ya. Baik. Ini ada dua sisi ya, ada dua sisi. Pertama, sisi hukum korban yang menyertai kita. Kan maksimal Nabi sebutkan berapa? 7 kalau untuk kambing. Ya, sapi. Ibu-ibu berarti nggak tidur ya? Ya, untuk sapi 7 orang kecukupannya. Memang secara umumnya, syarat umumnya, kita ini kalau membaca kitab-kitab fikih, syarat umum, syarat sahnya kurban itu yang pertama memang Islam. Jadi memang Islam. Jadi secara umumnya, sehingga syarat ini menunjukkan bahwa selama dia itu orang Islam, insya Allah secara zohir ya, secara zohir diterima. Secara zohir. Apakah orang Islam itu sholat atau nggak sholat? Dan kita pun berarti nggak dituntut, begitu ya. Kita nggak dituntut untuk orang-orang yang bersama kita. Ibu sholatnya tegak nggak nih? Nah, misalkan begitu ya.
Kalau ibu nggak sholat, saya nggak, misalkan. Jadi tidak ada itu, sebenarnya nggak ada syarat itu. Jangan kita mempersulit dengan syarat yang tidak dibuat oleh syariat. Satu ini ya, itu syarat secara umum Islam orangnya. Sebab kalau kurban dari orang non-muslim nggak diterima. Ada Pak Ustadz tetangga saya China setiap tahun ya ngasih kurban untuk kita. Gimana kita terima? Terima saja. Tapi diterima ke di sisi Allah? Tidak diterima. Karena bukan orang Islam. Jadi itu satu. Yang kedua, memang ya ada ancaman yang lebih. Ada ancaman lebih berat terhadap orang yang meninggalkan sholat sengaja. Ya, orang yang sengaja dan menyepelekan sholat, ini ada ancaman lebih. Kenapa? Ancamannya, Nabi sebutkan, disebutnya sholat itu tiang agama. Namanya tiang, Bu, kalau nggak ada bangunan, nggak ada tiang, roboh. Jadi orang Islam yang nggak sholat itu sebenarnya nggak ada agamanya. Kira-kira begitu ya, itu ancamannya. Kemudian Nabi juga sebutkan, antara kami dengan orang non-Islam itu bedanya apa? Sholat. Bedanya di sholat. Sehingga kalau sholat itu nggak ada, nggak dijalankan, berarti nggak ada beda antara dia dengan dia yang non-muslim. Itu nggak ada bedanya, karena batasnya itu sholat. Sholat nggak dijalankan, berarti samalah di hadapan Allah. Kau ini bukan orang Islam juga, seakan-akan begitu. Karena bukti orang Islam itu minimal-minimalnya sholat. Oke ya, jadi ini juga hal yang berbeda lagi ya. Nah ibu-ibu, memang saya juga setuju. Kita ini seutama-utamanya kalau yang mau kita ajak kerjasama dalam bisnis, apalagi dalam ibadah, pastikan orang-orang yang soleh, orang-orang yang menegakkan sholat, misalkan begitu ya. Jadi orang-orang baik, orang-orang yang soleh, sebab itu akan bawa keberkahan. Nah kalau misalkan ada orang yang ingin bersama kita dalam kurban, ya, dalam kurban, lalu kita tahu dia ini memang tidak pernah sholat, ya kan, tidak pernah sholat, tapi kita tahu dia orang Islam, cuma nggak pernah sholat kan, lalu kita dia mau kurban, kira-kira diterima nggak Bu? Kalau saya pribadi tetap menerima, saya terima. Mudah-mudahan, sambil doakan, mudah-mudahan habis korban ini diterima oleh Allah, hatinya jadi lembut, rajin sholatnya. Nah kira-kira gitu, doanya begitu kan. Jadi tapi kalau sudah kita tolak mentah-mentah, Bapak sholat dulu ya, kalau tidak sholat nggak akan saya terima, marahlah. Kita ini orang ingin taubat, ingin baik-baik, nggak jadi taubat gara-gara sudah kita downkan begitu. Orang Islam memanglah, kita mau amal pun ditolak begitulah. Jadi padahal orang non muslim sekalipun terima saja, tapi dia nggak akan diterima. Artinya begitu ya. Kalaulah juga dia tidak sholat itu, jadi kalau dia nggak sholat sebenarnya dia saja, bukan kita. Jadi yang tidak diterima itu dianya saja. Jadi tapi kitanya insya Allah nggak ada pengaruhnya. Jadi karena kita, bagian kita insya Allah orang-orang yang ya jelas ya, yang jelas hartanya begitu, kebaikannya. Mungkin itu komentar saya ya. Wallahu alam bishawab. Cukup ya ibu-ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan insya Allah penyemangat sore hari ini karena menjelang ibadah kurban ya, kita niatkan, kita hadirkan hati. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah ringankan kita semuanya untuk dapat melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa auzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina
ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ibu-ibu. Kita bersyukur hari ini diingatkan kembali, jadi semangat, jadi punya wirah untuk kurban. Insya Allah ya Bu ya, amin ya rabbal alamin. Terus ini ibu-ibu ada amanah dari Bu Marsi Bidan, ibu tahu toh? Insya Allah besok ibu-ibu diundang pada asar di rumah beliau di dekat patung kuda ya Bu ya, samping patung kuda. Tahu ya Bu ya, pada asar ya Bu ya semuanya. Terima kasih juga kepada Bu Ros sudah mengajak jamaah lagi Bu Lupi, mudah-mudahan istiqomah ya Bu ya. Bu Ros hari ini sempat, alhamdulillah, mudah-mudahan sempat terus ya. Amin. Baik Ibu, kita tutup dengan istighfar kafarah majlis. Semoga Allah turunkan sakinah, Allah turunkan rahmah, dan mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita dan kita dibanggakan di hadapan para malaikat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa